Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hashim dari kelas C dengan NIM J1A1 2019-1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang promosi atau program promosi kesehatan yang ada di Indonesia. Sejarah promosi kesehatan adalah uraian tentang peristiwa nyata berupa fakta, data yang bisa dijadikan bahan analisa untuk disampaikan manfaat dan mudaratnya bagi pikiran untuk kegiatan masa kini dan masa yang akan datang. Di sini, sejarah promosi lebih mempunyai arti ke depan. Sedangkan istilah health promotion atau promosi kesehatan sebenarnya sudah ada mulai dicetuskan pada tahun 1986 pada waktu diselenggarakannya konferensi internasional pertama tentang health promotion di Ottawa, Kanada. Pada waktu itu dicanangkan prinsip dasar health promotion. Namun istilah tersebut pada waktu itu di Indonesia belum beragam. Pada waktu itu istilah yang ada tetap penyuluhan kesehatan. Di samping itu juga populer istilah lain seperti KIA atau komunikasi informasi edukasi, pemasaran sosial atau social marketing, mobilitas sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, penggunaan istilah promosi kesehatan di Indonesia tersebut dipacu oleh perkembangan dunia internasional. Nama unit Health Education WHO telah berubah, UNEVA maupun SEARO. India juga sudah berubah menjadi unit Health Promotion. Nama organisasi prevensi internasional juga sudah berubah menjadi International Uniform Health Promotion Education. Istilah promosi kesehatan tersebut juga ternyata sesuai dengan perkembangan pembangunan kesehatan di Indonesia yang mengacu pada paradigma sehat, treatment perilaku hidup bersih dan sehat bertolak prinsip-prinsip yang dapat dipelajari tentang promosi kesehatan. Upaya pertengahan tahun 1995, perkembangan strategi upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat singkat PHBS sebagai bentuk operasional atau setidaknya sebagai embrio kesehatan di Indonesia. Strategi tersebut dikembangkan melalui serangkaian pertemuan baik internal pusat maupun internal eksternal dan lintas sektor. Program promosi kesehatan adalah program yang dirancang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lebih luas, hanya sekedar terhindar dari penyakit, tetapi sehat secara keseluruhan. Program promosi kesehatan dimulai pada tahapan masalah kesehatan masyarakat yang banyak dijumpai. Prioritas masalah kesehatan, perilaku penyebab masalah kesehatan, yang merupakan sasaran kegiatan primer, sekunder, ataupun tersier. Perilaku termasuk kelulusan atau sasaran dalam perubahan identifikasi sumber daya potensial yang memilih teknik Promkes yang sesuai dengan kelulusan sasaran dan skop hingga perilaku program promosi kesehatan di lingkungan mulai dan menyusun perencanaan program, cara monitoring dan evaluasi. Semua ini dilakukan dengan cara berkesinambungan, mulai menyusun program hingga mengevaluasi apa yang akan dilakukan dalam promosi kesehatan. Berikut adalah contoh-contoh program kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, program kesehatan ibu dan anak atau KIA adalah terciptanya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus program KIA adalah meningkatnya kemampuan ibu atau pengetahuan sikap dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tetap guna dalam upaya pengambilan keputusan kesehatan keluarga, penyuluhan 10 keluarga, posyandu, dan sebagainya. Tujuan dilakukannya program kesehatan ibu dan anak adalah meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak persekolahan secara mandiri dalam lingkungan keluarga paguyuban melalui posyandu, karang balita, serta sekolah taman kanak-kanak atau TK. Kedua, meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil dan bersalin
Ibu nifas dan ibu meneteki atau dalam tanda kutip ibu ASI. 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, ibu ASI, dan baik ibu dan balita. Meningkatnya kemampuan peran serta masyarakat keluarga dan seluruh anggota untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, anak, balita, persekolahan, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya. Yang kedua adalah program lingkungan sehat. Tujuan program meningkatkan presentasi rumah tangga yang menggunakan air bersih, jamban, menjadi rumah tidak padat penghuni dan tidak cukup ventilasi dan berlantai kedap udara. 2. Mendukung promosi kesehatan akan mendukung promosi kesehatan lingkungan sehat dengan cara melakukan gerakan pemberdayaan rumah tangga sehat secara kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait. Kedua, menggalang kemitraan dengan lintas sektor dan kelompok potensial, organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, media massa, dan swasta dalam melaksanakan pembangunan yang mendukung terwujudnya rumah tangga sehat. Yang ketiga, melakukan advokasi kepada pengambilan keputusan di provinsi atau kabupaten, kota, memberikan dukungan terhadap lingkungan hidup rumah tangga sehat. Yang terakhir adalah mengembangkan media promosi lingkungan rumah tangga dengan cara strategi promosi kesehatan yang tertata. 3. Program gizi masyarakat. Tujuan program meningkatkan presentasi bayi yang mendapatkan ASI eksklusif menjadi 80%. Mendukung promosi kesehatan akan mendukung program gizi masyarakat dengan yang pertama, merancang kegiatan advokasi kepada pengambilan keputusan di provinsi, kabupaten, kota, atau sektor yang terkait dengan program peningkatan pemberian ASI eksklusif, mengembangkan media advokasi, menggalang kemitraan dengan kelompok potensial organisasi masyarakat LSM dengan dunia usaha, menjadi massa, dan swasta, menyusun strategi promosi peningkatan pemberian ASI eksklusif. Mengembang protokol media promosi ASI eksklusif. Strategi promosi kesehatan dibagi menjadi tatanan integrasi profesional kesehatan dengan gizi masyarakat yang difokuskan pada tatanan rumah tangga dan tempat umum yang mempunyai daya ungkit yang besar untuk meningkatkan cakupan peningkatan pemberian ASI atau PPASI. Sasaran primer program ASI adalah ibu hamil dan program menyusui. Sasaran sekunder program ASI adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan. Sasaran sekunder adalah pengembalian terhadap diri sendiri. Aktivitas promosi kesehatan merupakan bagian dari program pemerintah yang ada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terdapat petugas promosi kesehatan yang terdapat di setiap puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan yang berinteraksi langsung dengan tindakan masyarakat. Petugas promosi kesehatan dapat menjadi elemen penting dari kampanye gerakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh karena petugas promosi kesehatan merupakan sosok berinteraksi langsung tingkat masyarakat serta mengetahui kondisi di lapangan sebagai intuisi puskesmas. Program atau gerakan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa gerakan seperti gerakan masyarakat hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat terdapat sebuah gerakan yang sukses dengan dukungan promosi kesehatan. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Farhan Hashim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.